when I really come alive. When we touch is when I really come alive. I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Yeah, I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat saya semuanya. Halo, halo. Dipancarkan dari studio lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat, tepatnya di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Raisa Radio hadir kembali untuk Anda. Selamat pagi semuanya, Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah hadir melalui radio aplikasi streaming di radio, baik Anda yang melalui radio di website maupun di Zoom pagi hari ini. Semangat pagi, kita jumpa lagi bersama dengan saya Galuh di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Sobat Sehat, cuaca hari ini enak banget ya, paginya nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung, tapi nggak hujan juga. Jadi pas banget nih pagi hari ini untuk kita beraktivitas pagi ini, Sobat Sehat, untuk biar bisa hari ini semakin semangat lagi. Dan senang banget juga Sobat Sehat, karena pagi hari ini tadi sudah terpantau banyak dari Sobat Sehat yang pagi hari sudah beraktivitas fisik di pagi hari di seputaran kampus pada sepedaan tadi ya. Nah, untuk Anda Sobat Sehat, sudahkah Anda beraktivitas fisik di pagi hari ini? Nah, pagi hari ini Sobat Sehat menemani Anda untuk memulai pagi hari ini di Bincang-Bincang Santai akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita akan berbincang mengenai kedutan separuh wajah. Nah, kira-kira berbahaya nggak nih Sobat Sehat? Kita tentunya akan berbincang selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kami yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sobat Sehat, ada Dr. Dian Prasetyo Wibisono, Master of Science Spesialis Bedah Syaraf, dan Dr. Dian akan ditemani oleh Dr. Daniel Agrifatamba dari Divisi Bedah Syaraf Departemen Ilmu Bedah FKKMK UGM. Tentu untuk Anda, Sobat Sehat yang pagi hari ini masih di rumah, masih memantau melalui audio di radio, Anda boleh mengajukan pertanyaan atau berdiskusi langsung di line WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom, silakan nanti raise hand atau dituliskan di kolom chat saja. Baik Sobat Sehat, selamat menyimak dengan santai Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Daniel, silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh.
Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Daniel yang akan menjadi moderator bincang-bincang pagi ini. Nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Dr. Dian Prasetyo Wibisono, spesialis bedah saraf, yang mungkin sobat sehat sering atau mungkin pernah mendengar dari rekan-rekan atau mungkin pernah mengalami sendiri tentang kedutan sebelah wajah. Nah, pagi ini kita akan membahas mungkin lebih dalam terkait gangguan ini. Apa sih sebenarnya gangguan ini, kemudian disebabkan oleh apa, kemudian dapat mengenai siapa, dan juga bagaimana penanganannya. Untuk itu langsung saja kita mulai dengan menyapa Dr. Dian Prasetyo Wibisono, atau mungkin bisa kita sapa dengan Dr. Pras. Selamat pagi, Dr. Pras. Selamat pagi, Dr. Daniel. Baik, Dr. Pras, ini kita di sini sudah di briefing mungkin mengenai pagi ini materi yang akan kita diskusikan terkait kedutan setengah wajah atau yang mungkin biasa kita sebut dengan hemifacial spasm. Mungkin untuk langsung memulai, mungkin Dr. Pras bisa sedikit menjelaskan sebenarnya apa sih kedutan sebelah wajah itu? Ya, terima kasih Dr. Daniel. Kedutan sebelah wajah ya Dr. Daniel ya. Jadi mungkin kalau di bahasa medis itu kita mengenalnya sebagai hemifacial spasme ya. Jadi mungkin nggak banyak juga yang pernah mendengar istilah ini ya. Jadi kadang-kadang juga nggak tahu tuh ini namanya penyakitnya apa sih ya. Kok misalkan ada orang atau keluarga atau teman gitu ya, yang wajahnya sebelah itu satu sisi entah kanan atau kiri itu kok kedut-kedutan sendiri ya. Nah itu ternyata ada istilah medisnya ya. Diagnosisnya itu kita sebut sebagai yang namanya hemifacial spasme ya. Atau mungkin ada juga yang pernah menyebutnya itu sebagai tic facialis. Nah, itu adalah suatu istilah yang sama sebenarnya. Kalau kita lihat ya, tadi Dr. Daniel menyebutkan apa itu ya hemifacial spasme ya. Mungkin kalau misalkan dilihat dari asal katanya sendiri, ada kata hemifacial dan ada kata spasme. Jadi kalau hemifacial itu berarti dari hemi itu artinya adalah satu sisi ya atau separuh, facial itu adalah wajah, kemudian spasme itu adalah kontraksi atau ya bahasa awamnya adalah kedutan. Jadi kalau dari bahasa atau arti dari katanya sendiri, hemifacial spasme itu adalah kontraksi atau kedutan pada satu sisi wajah. Nah, itu kalau dari asal katanya. Tapi kalau kita mau mendefinisikan secara utuh, ya, apa itu hemifacial spasme? Sebenarnya itu adalah suatu gerakan involunter atau gerakan yang tidak terkendali pada salah satu sisi wajah, entah itu yang kanan, entah itu yang kiri, di mana terjadi kontraksi atau gerakan otot involuntary yang dipersarafi oleh saraf kranial yang ketujuh. Jadi saraf otak atau saraf kranial yang ketujuh yang disebut sebagai saraf fasial atau nervus facialis. Itu Dr. Daniel, kalau misalkan definisi dari hemifacial spasme. Baik, dokter. Berarti baik, dokter. Berarti sebenarnya ini sebuah kelainan saraf tepi ya, dokter ya. Nah, mungkin sobat sehat bertanya-tanya, dokter, sebenarnya bagaimana sih kok bisa muncul kelainan ini? Atau apa saja sih penyebab-penyebabnya? Oke, untuk penyebabnya sendiri sebenarnya bisa kita bedakan ya menjadi beberapa penyebab ya. Jadi hemifacial spasme itu kalau kita klasifikasikan secara garis besar tuh bisa kita bagi menjadi dua. Jadi ada hemifacial spasme primer atau primary hemifacial spasm dan hemifacial spasme yang sekunder atau secondary hemifacial spasme.
Kalau pada yang primary hemifacial spasme, ini yang cukup sering dijumpai ya, ini disebabkan karena adanya suatu kompresi oleh pembuluh darah yang terdapat pada daerah batang otak terhadap saraf fasial tadi. Jadi adanya suatu kompresi atau sentuhan atau istilahnya vaskular konflik ya antara pembuluh darah tertentu itu dengan nervus facialis tadi. Sehingga dalam jangka waktu yang lama, karena hemifacial spasme ini adalah suatu penyakit atau suatu kondisi yang berlangsung kronis ya. Jadi apabila ada sentuhan yang berlangsung kronis tadi, di mana pembuluh darah itu biasanya adalah pembuluh darah arteri yang akan berdenyut ya, denyutan yang terus-menerus mengenai nervus facialis itu akan menyebabkan suatu iritasi pada saraf fasial tadi, atau bisa menyebabkan adanya suatu kerusakan pada selubung yang membungkus saraf. Jadi kita mengetahui bahwa saraf itu kan ada pembungkusnya ya, yang kita sebut sebagai struktur mielin. Nah, apabila itu terjadi suatu kompresi yang terus-menerus karena denyutan pembuluh darah tadi ya, itu selubungnya tadi yang kita sebut sebagai mielin itu lama-kelamaan dia akan rusak. Nah, kalau misalkan itu terjadi kerusakan, itu akan menyebabkan suatu sinyal listrik yang tidak normal atau kita sebut sebagai suatu evaptic transmission. Nah, sinyal listrik ini kemudian akan dihantarkan kepada otot-otot yang mana itu dipersarafi oleh saraf fasial. Nah, memang sebagian besar dari saraf fasial itu fungsinya adalah untuk mempersarafi otot-otot di wajah. Sehingga kenapa ketika terjadi suatu sinyal yang tidak normal tadi, muncullah manifestasi klinis berupa kedutan pada wajah. Nah, itu yang pertama, yang paling sering akan kita temui ya, yang disebut sebagai primary hemifacial spasm. Kemudian yang kedua itu adalah secondary hemifacial spasm. Nah, kalau secondary ini berarti dia ada suatu underlying cause-nya atau ada suatu penyakit yang mendasari. Nah, penyakit yang mendasar ini yang paling sering itu adalah suatu massa ya atau suatu tumor yang terletak di dekat dari nervus facialis itu. Nah, paling sering yang bisa kita jumpai ya secara statistik itu adalah tumor yang mengenai nervus 8 atau yang disebut sebagai vestibular schwannoma. Nah, ini kenapa kok yang kena nervus 8 tapi kok manifestasi klinisnya di nervus 7? Karena ternyata nervus 7 sama nervus 8 itu dia berjalan secara berdampingan. Jadi kalau misalkan ada tumor pada saraf nomor 8, tentu saja itu akan mendesak saraf ke-7, sehingga bisa menyebabkan timbulnya hemifacial spasme. Atau yang sering juga muncul atau tumor lain adalah meningioma, ya. Itu adalah suatu tumor yang berasal dari selaput pembungkus otak. Kemudian juga kista ya, berbagai macam kista yang ada pada daerah nervus 7, contohnya adalah kista epidermoid. Kemudian beberapa penyakit lain itu adalah kelainan vaskular ya, seperti misalkan adalah AVM atau malformasi arteriovenosa. Mungkin itu Dokter Daniel ya, kenapa kok bisa timbul ini hemifacial spasme ini? Dia macam-macam memang ya. Baik, Dokter Pras. Berarti memang sangat banyak hal yang mungkin menyebabkan ya, Dok ya. Ya. Nah, ini kebetulan ada satu penanya dari Sobat Sehat atas nama Ibu Ratnaningsi Utami. Selamat pagi, Dokter Dian, Dokter Daniel. Bagus sekali topik pagi ini. Kira-kira kedutan seperti apa sih, Dok, yang harus kita waspadai? Mungkin sedikit penjelasan, Dokter Pras, mengenai kedutan seperti apa yang mungkin harus kita curigai sebagai hemifacial spasm, Dokter. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya ini ya. Karena tidak semua kedutan pada wajah itu kemudian merupakan suatu hemifacial spasme ya. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara tentang gejala atau manifestasi klinis yang khas pada hemifacial spasme. Jadi yang pertama itu tanda hemifacial spasme itu adalah suatu kedutan ya, jadi kayak ada suatu gerakan kontraksi dan relaksasi
yang terjadi secara kontinu ya. Jadi atau istilahnya itu adalah gerakan tonik-klonik ya, tonik-klonik. Jadi tonik itu adalah suatu kondisi stiff atau kekakuan, kemudian klonik itu adalah kontraksi ya. Jadi ada kayak gerakan spastik atau gerakan kontraksi relaksasi yang terjadi secara cepat dan terus-menerus. Oke. Dan biasanya itu akan dimulai pada daerah di sekitar mata dulu. Jadi di sini ada otot yang melingkari mata ya. Nah, itu ada otot yang juga dipersarafi nervus 7. Biasanya akan dimulai dari situ dulu. Nah, di situ akan mulai ada suatu kedutan, di mana kalau misalkan terjadi secara jangka waktu yang lama ya, dia nanti akan meluas. Kedutannya itu akan meluas. Nah, perluasannya itu bisa ke arah atas, bisa ke arah bawah. Arah atas di sini nanti ada otot-otot yang di daerah dahi di sini ya, yang kemudian ikut mengalami kedutan, atau yang ke arah bawah itu di daerah pipi, ya, di daerah pipi, kemudian meluas ke daerah sekitar mulut ya, jadi sudut mulut di sini bisa akan ikut mengalami kedutan. Kemudian yang lebih parah lagi adalah dia bisa turun sampai ke daerah leher. Sehingga apa? Sehingga satu sisi dari wajah di sini ya, mulai dari dahi, kemudian daerah mata, pipi, mulut ya, sudut bagian mulut ini, kemudian sampai ke leher itu berkedut ya, atau mengalami gerakan tonik-klonik tadi. Nah, kemudian yang kedua yang sifatnya khas untuk hemifasial spasme itu adalah unilateral atau hanya pada satu sisi saja. Memang secara statistik itu ada yang kemudian terjadi secara bilateral ya, kanan dan kiri ya. Tetapi itu prevalensi atau insidensinya itu sangat kecil sekali. Sekitar hanya 0,5 sampai 5% dari seluruh penderita hemifasial spasme. Jadi itu Dr. Daniel ya yang khas pada hemifasial spasme. Oh ya, satu lagi adalah beberapa kondisi-kondisi yang kemudian bisa ikut memunculkan atau memperparah munculnya kedutan ini. Karena kedutan ini itu tidak terjadi secara terus-menerus, itu enggak ya, tetapi dia periodik, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Nah, ada beberapa hal yang bisa memicu ya, contohnya itu adalah kelelahan. Jadi kalau misalkan pas capek banget itu bisa muncul. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan posisi kepala. Ini dikeluhkan juga pada beberapa pasien yang mana ketika mereka tidur miring ya, pertama miring ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, ini kok menjadi timbul. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada dari beberapa literatur itu disebutkan juga ada kaitannya dengan tekanan darah tinggi. Jadi pada beberapa pasien hemifasial spasme yang kita nilai apakah beberapa parameter ya, salah satunya itu adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, ternyata ada kaitannya, atau sebagian besar itu pasien-pasien dengan hemifasial spasme ternyata juga menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gitu Dr. Daniel. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Berarti memang hemifasial spasm ini bukan kedutan yang mungkin biasa ya dok ya. Memang dia karakteristiknya khusus, kemudian dia bisa sampai yang paling parah mungkin bisa sampai ke leher ya dok ya. Jadi sebenarnya pasien pasti akan langsung tahu bahwa ini memang bukan kedutan yang mungkin biasa dipikirkan oleh orang kebanyakan, seperti itu dok ya. Nah kemudian mungkin sedikit membahas tentang epidemiologinya dokter. Sebenarnya kedutan wajah atau hemifasial spasm ini sering terjadi pada siapa sih sebenarnya dok? Apakah dia punya kecenderungan tertentu mengenai orang pada kelompok umur tertentu atau seperti apa dok? Mungkin sedikit penjelasannya dok. Oke, terima kasih. Jadi kalau secara epidemiologi atau secara statistik terhadap penderita-penderita ya, memang disebutkan ada beberapa populasi tertentu yang sering mengalami hemifasial spasme. Yang pertama, ini mungkin saya akan sebutkan mengenai presentasenya terlebih dahulu.
Jadi disebutkan dari berbagai macam jurnal itu populasi atau prevalensi, maaf ya, prevalensi terjadinya hemofasial spasme ini terjadi pada 9,8 orang per 100.000 orang. Ya. Jadi 9,8 orang dari 100.000 orang. Di mana dari populasi tersebut itu paling banyak itu lebih banyak diderita oleh perempuan ternyata. Jadi kalau perbandingannya itu laki-laki itu 7 per 100.000 orang, kalau wanita itu bisa sampai 2 kali lipatnya ya, 15 per 100.000 orang. Jadi yang pertama lebih sering ditemukan pada wanita. Kemudian yang kedua, untuk onset usianya rata-rata ya. Jadi kalau kita bicara tentang usia memang sangat bervariasi sekali. Bisa bisa diderita mulai dari yang dewasa muda sampai yang geriatri atau lanjut usia. Tapi untuk usia rata-ratanya itu kurang lebih sekitar 44 tahun. Kalau untuk populasi tertentu, ini juga saya tidak tahu ya kenapa disebutkan bahwa orang-orang dari Asia itu dia lebih banyak terkena ya hemifasial spasme ini. Tapi mungkin juga masih dibutuhkan banyak sekali penelitian-penelitian tentang hemifasial spasme di seluruh dunia karena hemifasial spasme ini juga masih kadang-kadang itu underdiagnosed ya. Jadi karena banyak sekali yang menyerupai ya, maka dari itu kadang-kadang dia misdiagnose atau underdiagnose sehingga menjadi tidak terdiagnosis dan tidak masuk ke dalam data-data penelitian tersebut. Mungkin itu Dr. Daniel. Oke, terima kasih Dok. Jadi memang kita sebagai orang Asia, apalagi yang perempuan memang harus lebih awas ya kalau misalnya memang mengalami gejala dan keluhan yang tadi kita sampaikan di awal ya dokter ya. Karena memang ada kecenderungan untuk wanita dan orang Asia untuk lebih tinggi kemungkinan kenanya seperti itu dok ya. Kemudian ini kita kembali ke beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat dokter. Jadi ini ada dari Ibu Kuswah Yudiati. Pagi Dr. Pras, Dr. Daniel. Apakah salah satu seperti gejala stroke yang sering mati rasa di sebelah tubuh juga merupakan gejala dari hemifasial spasm, dokter? Mungkin terkait dengan sign and symptomnya ya, dokter? Ya, oke. Jadi mungkin ini juga kadang-kadang seperti mirip dengan tanda hemifasial spasme pada kasus-kasus stroke, tetapi ini merupakan suatu kondisi yang berbeda. Jadi kalau tadi secara penyebabnya hemifasial spasme itu penyebabnya hanya terpusat pada gangguan pada saraf otak yang ketujuh tadi, tetapi kalau misalkan stroke ya, entah itu stroke yang bersifat pendarahan atau yang karena sumbatan, itu penyebabnya atau pusat kelainannya langsung pada otaknya itu sendiri. Jadi tidak berkaitan dengan saraf nomor 7 secara langsung. Nah, memang secara gejala mungkin ada beberapa hal yang kemudian bisa timbul sama atau mirip ya. Sebagai contoh misalkan ada kelumpuhan ya, seperti ada kelumpuhan pada salah satu sisi wajah. Bisa saja terjadi apabila pada stroke itu mengenai pusat dari fungsi gerakan wajah yang ada di otak. Jadi bukan pada saraf nomor 7-nya, tetapi langsung pada pusat penggerak dari gerakan otot wajah yang ada di otak. Sehingga biasanya kalau pada orang stroke itu memang ada gejala seperti pelo, ya, kemudian perot, ya, pelo-perot. Kemudian juga akan disertai dengan kelemahan pada anggota gerak tubuh satu sisi, ya. Jadi entah itu lengan, ya, tangan, atau sampai ke kaki. Nah, itu tidak dijumpai pada kasus hemifasial spasme. Jadi kalau pada stroke itu pun tidak berupa suatu kedutan.
Ya, kalau hemifacial spasma tadi kan kedutan ya, ada gerakan tonik klonik tadi. Tapi kalau pada stroke itu lebih pada kelumpuhan, ya, kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Bisa tangan, kaki, disertai juga dengan di bagian wajah yang kemudian seperti perot, ya, mukanya perot. Mungkin seperti itu, Dokter Daniel, bedanya antara stroke sama hemifacial spasma. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Ini sebelum kita masuk ke break, mungkin kita kembali sedikit, dokter. Ada satu penanya dari Ibu Ratna Purwati. Ini kembali sedikit menanyakan terkait epidemiologi tadi, dokter. Ya. Menanyakan apakah sebenarnya ada alasan tertentu kenapa wanita itu lebih memiliki kecenderungan yang lebih tinggi, dokter, untuk terkena hemifacial spasm. Ya. Kira-kira ada nggak, dok, ya alasannya? Ya, ini mungkin sulit untuk dijawab ya. Untuk sampai saat ini itu kalau dibilang mengenai kenapa bisa terkena, kenapa yang ini nggak kena, itu masih unknown atau masih belum diketahui. Ya. Masih banyak yang harus diteliti tentang kondisi hemifacial spasme ini. Termasuk di dalamnya misalkan tadi mengenai jenis kelamin, ya. Yang kedua mengenai populasi Asia tadi, ya, kenapa bisa seperti itu? Memang ada beberapa hal yang menjadi hipotesis, ya, menjadi hipotesis, tetapi belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Contohnya adalah yang pertama, kondisi hemifacial spasme ini bisa terjadi pada orang-orang dengan ukuran tengkorak itu yang relatif lebih kecil. Ya, ukuran tengkorak yang relatif lebih kecil, terutama adalah ukuran tengkorak yang ada di bagian belakang sini, ya, di bagian di daerah batang otak dan otak kecil. Di situ kalau misalkan di situ tuh sebenarnya struktur pembuluh darah, kemudian saraf, ya, itu sangat penuh sekali, sangat-sangat crowded sekali, sehingga kalau misalkan di situ itu ukurannya kecil, ya, atau space atau ruangannya yang digunakan untuk sebagai tempat pembuluh-pembuluh darah dan saraf tadi itu lebih sempit, maka lebih mungkin untuk terjadi suatu kontak antara pembuluh darah dan saraf, sehingga resiko untuk terjadinya hemifacial spasme itu lebih tinggi. Nah, itu mungkin ya yang beberapa hipotesis yang diajukan. Mengapa kalau pada orang Asia yang mana ukuran kita itu tentu saja lebih kecil ya dibandingkan dengan orang-orang dari suku yang lain, ya, ras yang lain, dan juga wanita, kenapa itu lebih sering terjadi pada pria. Tetapi itu hanya satu hipotesis saja dan masih perlu untuk dibuktikan lebih lanjut karena data untuk menjawab hal tersebut itu harus buah data yang lebih besar lagi. Mungkin itu, Dokter Daniel, penjelasannya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kemudian ini sedikit kita lanjutkan materinya ya, dokter. Tadi kita sudah bahas tentang definisi, kemudian kita sudah bahas tentang statistik, kemudian pemeriksaan fisiknya juga. Sekarang sebenarnya bagaimana sih, dok, cara kita harus pergi kemana dan memeriksa apa supaya kita bisa atau dokter bisa menegakkan diagnosis hemifacial spasm, dokter. Kira-kira pemeriksaan tambahan apa saja yang kita perlukan, dokter? Oke, jadi bagaimana cara diagnosis, ya, diagnosis dari hemifacial spasme ini? Sebenarnya untuk diagnosis hemifacial spasme itu bisa didiagnosis secara klinis, ya, didiagnosis secara klinis. Maksudnya adalah dari riwayat yang didapat dari seorang pasien atau dari anamnesis terhadap pasien dengan tanda dan gejala yang tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, ya, jadi kita lihat saja secara klinis atau secara langsung seperti apa sih kedutan yang muncul tadi, apakah satu sisi atau dua sisi, dia munculnya di sebelah mana, itu sebenarnya sudah cukup untuk dapat menegakkan diagnosis hemifacial spasme. Sehingga kalau misalkan tadi Dokter Daniel bertanya, ya, kita bisa kemana sih untuk mengetahui
diagnosis ini ya, atau apakah seorang pasien atau apakah saya itu menderita hemifasial spasme, itu bisa dari apa namanya, tidak perlu langsung ke tingkat spesialis yang paling tinggi. Nah, jadi misalkan sobat sekalian ini mau periksa ke dokter umum, ya, itu pasti sudah bisa untuk terdiagnosis sebagai hemifasial spasme. Gitu. Hanya saja setelah dilakukan diagnosis, tentu saja kan harus dilakukan suatu tindakan ya, apalagi kalau misalkan ini sangat mengganggu sekali, gitu ya, kedutan dikit-dikit kedutan, bahkan kadang-kadang orang itu sampai nggak bisa tidur atau insomnia gara-gara munculnya serangan tadi. Ya, kemudian harus ada suatu referral atau sistem rujukan ke dokter yang memiliki kompetensi untuk menangani hemifasial spasme ini. Ya, jadi bisa ke dokter bedah saraf atau mungkin ke dokter saraf ya. Itu bisa dilakukan tindakan ya. Nah, memang kemudian untuk melakukan tindakan tersebut atau bagaimana kita memanage ini tadi yang seperti Dokter Daniel sampaikan, apakah kita butuh pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan tambahan ya? Tentu saja kita membutuhkan beberapa pemeriksaan tambahan ya yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis secara definitif ya, itu adalah pemeriksaan radiologis. Yang paling baik adalah dengan menggunakan MRI atau magnetic resonance imaging. Ya, kita bisa benar-benar mengetahui ini penyebabnya apa sih dari hemifasial spasme ini ya. Apakah karena yang primary tadi adanya suatu kontak pembuluh darah tadi, atau mungkin penyebab yang lain karena misalkan ternyata ada suatu tumor, ada suatu kelainan AVM atau malformasi pembuluh darah yang kemudian menekan nervus 7. Mungkin gitu, Dokter Daniel. Baik, dokter. Berarti memang meskipun bisa dilihat atau diagnosis secara klinis, tapi sebenarnya ada beberapa pemeriksaan tambahan yang mungkin juga penting ya dok ya, seperti MRI tadi, sehingga mungkin memang sobat sehat yang memang merasa atau memiliki gejala-gejala yang tadi kita sebutkan, mungkin bisa untuk mulai kontrol ke dokter umum, kemudian nanti jika diperlukan, dokter umum akan merujuk ke merefer pasien ke spesialis saraf atau bedah saraf mungkin untuk pemeriksaan tambahan. Seperti itu ya dokter ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Sekarang kembali ke pertanyaan dari sobat sehat ya dokter. Jadi ada pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya manajemen atau treatment yang bisa dilakukan untuk hemifasial spasm, dokter. Oke, wah ini udah sampai ke manajemen ini ya, untuk treatment ini. Memang ini yang kemudian menjadi yang paling penting ya ketika seseorang itu sudah terdiagnosis sebagai hemifasial spasme. Jadi ada beberapa opsi ya, Dokter Daniel, atau beberapa alternatif terapi yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu saja yang bersifat farmakologis atau non bedah. Kemudian yang kedua itu yang bersifat pembedahan. Nah, untuk yang bersifat non pembedahan atau yang farmakologis, ini ada beberapa obat atau agent yang bisa digunakan. Yang pertama, kalau obat-obatan itu kalau misalkan masih ringan ya, gejalanya masih ringan, itu bisa digunakan biasanya dokter akan meresepkan obat-obat anti konvulsan ya, anti konvulsan yang biasanya itu digunakan untuk pengobatan atau terapi kejang. Contohnya itu adalah obat-obatan sejenis karbamazepin. Kemudian obat yang lain yang bisa digunakan itu adalah injeksi ya, injeksi botulinum toksin. Nah, injeksi botulinum toksin atau yang lebih sering dikenal sebagai botox ya. Jadi ini walaupun mungkin banyak diketahui oleh masyarakat awam sebagai senyawa yang digunakan untuk kosmetik ya. Nah, beberapa mungkin mengenalnya sebagai kosmetik, tapi ini sebenarnya adalah senyawa yang bisa digunakan juga untuk medis. Salah satunya adalah untuk pengobatan hemifasial spasme ini. Nah, kemudian untuk yang pembedahan,
Kalau untuk tadi yang farmakologis itu sifatnya hanya temporer dan simptomatik. Jadi hanya untuk menurunkan gejalanya saja, bukan bersifat kuratif atau menghilangkan. Tapi kalau untuk yang bersifat kuratif atau menghilangkan hemifasial spasme ini bisa dilakukan dengan pembedahan. Nah, ada suatu teknik khusus atau prosedur bedah khusus yang spesifik ya untuk kuratif dari hemifasial spasme ini yang kita sebut sebagai MVD atau mikrovaskular dekompresi, atau kalau bahasa Indonesia berarti dekompresi mikrovaskular ya. Jadi suatu teknik pembedahan mikro dengan menggunakan mikroskop di mana penyebab ya yang tadi ada suatu kontak antara pembuluh darah dan saraf ketujuh tadi itu kita identifikasi, kemudian kita pisahkan. Nah, kita pisahkan supaya kemudian kontaknya tadi hilang. Nah, kalau kontaknya hilang ya, antara pembuluh darah dan saraf ketujuh tadi, ya diharapkan itu akan menghilangkan juga gejala dari hemifasial spasme. Mungkin seperti itu, Dr. Daniel. Halo, Dr. Daniel. Izin Dokter Pras, saya masuk. Ini sepertinya Dokter Daniel sinyalnya agak kurang bagus. Oh ya. Jadi terima kasih banyak Dok atas penjelasan ini. Banyak dari sobat saya sudah masuk juga pertanyaan melalui WhatsApp nih tadinya pada gelisah juga nih mengatakan bahwa lebih banyak dialami oleh perempuan. Tapi sobat saya jangan khawatir karena dokter juga menjelaskan nih terkait dengan bagaimana mengatasinya dan apa saja prevensinya. Dokter, kita mohon izin akan break dulu. Ini akan break kurang lebih akan saya putarkan satu lagu biar Dokter Pras juga bisa beristirahat sejenak. Boleh minum dulu Dok gitu. Dan sobat sehat, Anda masih akan kami temani sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Kita akan masih membahas tentang kedutan separuh wajah ini seperti apa. Tetap di sini sobat sehat, dan Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung kembali. Satu lagi akan menemani kita di pagi hari ini dengan Something But Love untuk Anda di Raisa Radio Indonesia Sehat. Since day one, I wonder why I'm stuck. Haven't met anyone this fine. I'm charmed by your wit, and you know I kinda like it. Finding out my reason why. Maybe something about your eyes that makes me wanna tell no lies. 'Cause it's so real. I love the way you move your body when you were dancing close to me. I've been waiting for this love. Something about love, this butterfly, can't explain it. Something about love isn't what life. First time I played you the piano, you sing, can we sing cuando, cuando? Damn girl, we lost track of the tempo. Can we be more? 'Cause we know it's extraordinary. Oh baby, I wanna say te quiero. Girl, you know I'm drowning in your smile. Or maybe something by your eyes makes me wanna tell lies. Is it wrong to feel? 'Cause it's so real. I like the way you move your body. You were dancing close to me. Oh baby, I've been waiting for this sign. Oh, is it love? This butterfly, I can't explain. Let's go. Yeah. It's something about you, baby. You might think I'm lying, but it's true, baby. I really, really wanna be with you, but not just for now. The 2020 thou, yeah, this is my vow. Yeah, I love it when you smile. Body like a cello, ass so thick that it's moving like a jello. You swung me so hard like a hornet, mellow. Ain't no need to rush, girl. We can just cruise like Vanello.
You make me wanna say that I love. Even when you're down, you can count on me. I'll be on the ground praying God, if it's meant to be, please don't you make it hard. I can tell that you've been hurt before. Promise that I'll try my best to make it worth it for you. You know being friends ain't enough. Want you to be mine, baby girl. This is something about this love. Something about love. Hey, This something about this track that hey, come on, Something about love. yeah. Searching for Hey. something about love. Oh yeah. Yeah. Come on. I've been searching for something about love. Something about love. And this is what Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Ya Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Dan selamat bergabung kembali untuk Sobat Sehat. Semoga lagu tadi bisa menambah semangat di pagi hari ini ya Sobat Sehat semuanya. Dan untuk Sobat Sehat masih kami buka pertanyaan untuk Anda. Baik yang mendengar melalui radio, Anda bisa bergabung sekali lagi di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi Sobat Sehat di 0858 8065 5970. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bijak-Bijak Santai Raisa Radio. Dan Sobat Sehat, mari masih kita akan menemani Anda dengan topik berbahayakah kedutan separuh wajah nih. Mari kita simak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Daniel. Silakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi ya tentang hemifacial spasm bersama Dr. Pras. Tadi sebelum break kita sudah masuk ke manajemen. Kita Dr. Pras sudah bahas tentang manajemen medis, obat-obatan, dan juga tadi sedikit membahas tentang manajemen operasi. Nah, sekarang mungkin kita kupas lebih lanjut ya Dok, terkait apa sih sebenarnya macam operasi yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien dengan hemifacial spasm seperti itu Dok. Apakah sebenarnya ini operasi besar
butuh berapa lama perawatan mungkin, dan berapa persen pasien yang mungkin bisa membaik atau kambuh lagi seperti itu, Dok. Mungkin itu yang mungkin akan ditanyakan oleh pasien-pasien kita seperti itu. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Dokter Daniel. Wah, ini kalau sudah ngomongin tentang operasi bedah saraf ya, operasi otak itu, wah itu pasti kesannya itu menakutkan ya. Jadi orang dengar itu operasi otak itu takut banget, ini nanti gimana, seperti apa operasinya, jangan-jangan nanti tengkoraknya diambil, lah pokoknya jadi berbagai macam pikiran lah gitu ya. Nah, tetapi mungkin pasien atau sobat sehat ini tidak perlu sampai sekhawatir seperti itu ya. Jadi untuk operasi hemifasial spasme ini memang tadi yang saya sebutkan namanya adalah mikrovaskular dekompresi ya. Jadi suatu teknik pembedahan mikroskopik ya dengan menggunakan mikroskop, di mana sebenarnya untuk area operasi itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Kurang lebihnya itu nanti hanya sekitar, kalau saya bilang insisi kulitnya ya, atau seberapa besar ukuran kulit yang dibuka itu mungkin hanya sekitar 5 sentian saja. Jadi tidak terlalu lebar ya. Dan itu kecil saja di bagian belakang telinga di sini. Kecil ya, 5 cm. Dan biasanya memang kita tidak perlu sampai kemudian melakukan cukur ya. Kalau mindsetnya itu kalau operasi di kepala itu kan kemudian cukur, gundul gitu ya. Tapi kalau pada operasi hemifasial spasme ini tidak perlu, karena kita hanya kecil saja di sini, medan operasinya, sehingga tidak perlu ada rambut yang kemudian sampai digundul kayak gitu. Nah, kemudian yang tidak perlu dikhawatirkan juga ya, itu untuk lubang yang kita buat ya, untuk kemudian kita bisa mencari struktur yang perlu diidentifikasi tadi, itu kecil sekali. Namanya saja pembedahan mikro ya. Jadi kurang lebihnya hanya 2 cm saja ini kurang lebihnya ya 2-3 cm saja lubang yang kita buat. Jadi tidak akan terlalu terlihat juga, kemudian pasca operasi pun juga tidak akan terlalu terlihat gitu. Apalagi kalau misalkan insisinya bisa sangat kecil sekali seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan pada operasi MVD ini? Itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kita memang mengidentifikasi ya. Jadi kita akan mengidentifikasi kontak vaskuler dengan saraf nomor 7 tadi. Nah, setelah bisa kita temukan, memang kita pisahkan, dan supaya dia itu nggak nemplek lagi, karena kadang-kadang begitu, kalau misalkan sudah dipisahkan, pengennya itu ketemu lagi. Jadi dipisahkan, pengennya ketemu lagi gitu ya. Itu ada suatu alat ya, namanya itu adalah teflon ya, itu yang kemudian ya kayak seperti sebuah kapas gitu ya, sebuah kapas kecil itu yang kita letakkan di antara pembuluh darah dan saraf ketujuh tadi, sehingga kemudian dia tidak akan kontak lagi. Nah, setelah itu langsung kita tutup semuanya. Nah, pasca operasi tidak akan terlihat dengan dengan jelas ya, karena rambutnya kan masih ada. Jadi luka operasinya itu akan langsung tertutup oleh rambut. Gitu. Terus berapa hari sih biasanya kemudian pemulihannya ya? Karena ini bukan suatu operasi yang sangat besar ya, bukan termasuk operasi yang besar di mana membutuhkan insisi yang luas, ekspos yang luas, atau terjadi kemungkinan pendarahan yang banyak, tidak seperti itu, maka biasanya pasien itu bisa langsung pulang pada hari kedua atau hari ketiga pasca operasi. Jadi cepat. Nah, ini misalkan hari ini masuk, besok operasi, besoknya observasi, kemudian besoknya sudah bisa pulang. Jadi cepat sekali untuk proses pemulihannya. Nah,
Biasanya kalau misalkan gejalanya itu tidak terlalu berat, jadi sebelum operasi gejalanya tidak terlalu berat ya, itu pasca operasi langsung hilang biasanya. Untuk apa namanya kedutannya bisa kita lihat langsung bahwa klinisnya itu kedutannya langsung hilang. Tetapi pada beberapa kasus di mana sebelum operasi itu mungkin sudah cukup berat ya, cukup berat itu maksudnya kedutannya sering ya, frekuensinya sering, kemudian daerah yang apa namanya terkena iritasi atau bagian wajah yang mengalami kedutan itu lebih luas, mungkin diperlukan waktu ya, mungkin diperlukan waktu beberapa minggu atau mungkin sampai beberapa bulan ya, untuk kemudian gejala itu bisa benar-benar menghilang. Karena apa? Karena ketika tadi ada suatu transmisi kelistrikan yang tidak normal itu tadi berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau iritasi yang terjadi pada nervus 7 itu cukup parah, selubung pembungkusnya tadi yang rusak juga cukup parah, maka dibutuhkan waktu bagi saraf itu kemudian untuk benar-benar bisa recovery. Itu kenapa kadang-kadang pada beberapa kasus tidak kemudian langsung saknyet ya kalau orang Jawa bilang ya, itu kemudian hilang. Walaupun ada yang ya, sebagian besar itu saknyet hilang, tapi ada juga yang tidak itu karena hal-hal tersebut. Begitu Dokter Daniel. Baik dokter. Jadi sebenarnya pasien-pasien atau mungkin orang yang punya keluhan-keluhan tadi itu tidak perlu merasa cemas ya dok ya, bahwa ini bukan seperti operasi bedah saraf pada umumnya. Ini sebenarnya operasi mikro yang mungkin juga penyembuhannya cepat, kemudian pasien juga bisa pulang dalam waktu kurang dari 5 hari bahkan. Meskipun memang ada beberapa kasus yang memang prognosisnya tidak terlalu baik, tapi rata-rata harusnya cukup baik ya dok, seperti itu ya dok ya. Ya, Nah, dari beberapa literatur disebutkan bahwa tingkat kesembuhannya atau tingkat kuratif dari operasi MVD ini berkisar antara 85% sampai 95% untuk tingkat baik dok, kesembuhannya. baik dok. Nah ini sebelum kita memasuki fase akhir dokter dari bincang-bincang kita pagi ini ada satu pertanyaan lagi dari Sobat Sehat, dari Mas Agung Iswandi. Halo dok, apakah bisa dibagikan kepada Sobat Sehat semua bagaimana cara mencegah hemifacial spasm? Monggo dok. Oke, wah ini pertanyaan yang agak sulit ini ya. Bagaimana pencegahannya? Jadi kalau untuk mencegah itu mungkin sulit ya, karena ini sangat berkaitan sekali dengan anatomi dari masing-masing individu. Nah, tadi yang seperti misalkan tadi apa namanya, kalau yang pada primary ya, hemifacial spasme yang primary di mana secara anatomis memang terjadi suatu kontak itu antara pembuluh darah dan saraf ketujuh, itu sulit untuk dihindari karena itu sudah dari sononya gitu. Berbeda dengan yang hemifacial spasme yang sekunder ya, hemifacial spasme sekunder misalkan karena adanya suatu tumor ya. Nah, maka mungkin kita bisa melakukan pencegahan atau menurunkan resiko untuk terjadinya suatu tumor yang menyebabkan hemifacial spasme. Nah, secara umum memang kalau kita bicara tentang tumor itu juga sifatnya multifaktorial ya. Kita tidak bisa kemudian menjustify atau mengkambing hitamkan satu penyebab. Misalkan, oh ini gara-gara makanan nih, oh ini gara-gara lifestyle nih, suka apa namanya tidurnya nggak teratur nih, oh itu nggak bisa seperti itu. Jadi memang multifaktorial. Sehingga kalau untuk pencegahan terhadap case-case atau kasus yang berkaitan dengan tumor, itu kita tentu saja ya mencanangkan pola hidup sehat untuk kita sendiri ya, makan makanan yang sehat, pola apa namanya olahraga yang teratur, pola tidur yang baik ya. Mungkin seperti itu, karena kalau misalkan pada kasus yang tumoral, tentu saja ada faktor genetik dan faktor lingkungan yang tidak bisa dipisahkan. Faktor genetik yang tidak bisa diubah, dan faktor lingkungan sebagai pemicu faktor genetik yang bisa kita hindari. Mungkin itu, Dr. Daniel. Baik dokter, terima kasih sekali dokter. Jadi sebenarnya memang
kita tidak bisa langsung menyalahkan satu faktor tertentu ya dok ya, karena memang seperti yang dokter jelaskan tadi bahwa memang ini sangat berkaitan dengan anatomi, jadi sangat berkaitan dengan karakteristik dari masing-masing pasien seperti itu. Baik dokter, mungkin kita sudah masuk ke bagian akhir dari acara kita, bincang-bincang pagi ini, dan saya rasa tadi kita sudah banyak sekali mendiskusikan, dan diskusi kita cukup dalam, sampai dengan tadi pembahasan mengenai operasi. Jadi memang kalau sobat sehat sekalian merasa ada yang memiliki gejala-gejala tersebut, mungkin kami bisa sarankan sobat sehat untuk langsung mengunjungi dokter umum, kemudian nanti bisa diurus untuk proses referral ke dokter spesialis, bisa mungkin spesialis bedah saraf atau dokter saraf. Dan nanti kalau memang butuh dilakukan tindakan operasi, nanti bisa langsung dirujuk ke bedah saraf. Seperti itu, mungkin acara kami kembalikan ke Mbak Galuh sebagai MC hari ini. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya Dr. Pras dan juga Dr. Daniel telah menemani kita di pagi hari ini tentang hemispatial spasm ya. Sobat saya sudah jelas ya, ternyata itu tadi yang pesan dari Dr. Pras dan juga Dr. Daniel nih sobat saya, bahwasanya untuk mencegah itu sulit, tapi kita bisa mengupayakan dengan pola hidup sehat tadi ya, makan sehat, makan bergizi, pola tidur yang cukup dan juga olahraga. Begitu ya dok ya. Dan juga sobat sehat, ketika menjumpai gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, segeralah untuk cek ke dokter dan mungkin Anda juga bisa membantu keluarga Anda atau sekitar Anda ketika di sekitar Anda mengalami gejala yang sama, Anda bisa menyarankan ke dokter. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Pras, Dr. Daniel, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah berbagi edisi pagi hari ini. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Semoga acara pagi hari ini bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Dan Sobat Sehat yang telat baru saja gabung, tenang saja, Anda masih bisa menikmati obrolan di pagi hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang ingin tahu nih tentang aktivitas apa saja yang dilakukan Raisa Radio, Anda bisa follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Terima kasih, saya Galuh bersama dengan panitia, tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat. Semoga hari ini menyenangkan Sobat Sehat. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pras, Dr. Daniel. Ya Mbak, terima kasih Mbak. It's been a while. Did you miss me? Will I ever get to see you, my dear? Carve a smile through my cheeks. I wish that may be a reality. Send your last goodnight kiss. I swear it couldn't get better than this. Then we'll walk under the moonlight, too quiet and too cold. Then we'll tiptoe under the starlight, hold me tight and close. Then we'll stroll around the city with pizza, pepperoni, drink our favorite coffee, get high of tiny memories, and dance all night long. When we meet again, when we meet again. We're gonna watch your favorite movie. It's airing 14th February. We will meet by then, right? It's been far too long waiting to be in your arms. I miss you, I wanna hug you, I wanna touch you. I can keep on talking through this quick souls, baby. Then we'll walk under the moonlight, too quiet and too cold. And let's tiptoe under the starlight, you hold me tight and close. We'd be strolling around the city with pizza, pepperoni, drink our favorite coffee, reminiscing all the memories, and dance all night long. When we meet again, when we meet again, I'll walk through pain with you, my dear, 'cause I love you. Raisa, Radio Indonesia Sehat.
Lifestyle Radio.